Kesempatan ini kita akan membahas mengenai Jacques Lacan. Kita akan membahas mengenai sisi dari psikologi manusia. Karena Jacques Lacan ini seorang filosof Prancis yang memiliki pemahaman mengenai metode psikoanalisis. Kalau kita berbicara mengenai psikoanalisis, maka kita akan dijelaskan mengenai ada suatu kesadaran, ya, manusia memiliki kesadaran, juga manusia juga memiliki alam bawah sadar gitu kan, atau disebut dengan ketaksadaran. Bagi Jacques Lacan, ketidaksadaran terstruktur seperti bahasa, karena ketidaksadaran itu diketahui dengan ekspresi bahasa atau dengan tanda. Maka seseorang atau individu itu menjelaskan tentang suatu kenyataan dengan bahasa gitu kan. Jadi bahasa merupakan suatu identitas atau identifikasi tentang suatu keadaan dari jiwa manusia gitu kan. Tentang kesadaran saja itu diungkapkan dengan bahasa gitu kan. Maka suatu ketidaksadaran gitu kan, sesuatu yang ketidakjelasan dalam perspektif kesadaran itu diungkapkan atau bisa diteliti lewat struktur bahasa. Karena bahasa menunjukkan suatu penanda, petanda gitu kan, dan realitas yang dimaksud. Maka di sini hadirlah suatu interpretasi gitu kan. Ketika seseorang menjelaskan tentang sesuatu gitu kan, tentang perasaannya, tentang suatu pemanaan mengenai kursi, pemanaan mengenai sesuatu hal yang menakutkan, hal yang lucu gitu kan, itu bisa dijelaskan dengan bahasa gitu kan. Dan karena berbicara mengenai ketidaksadaran, Jacques Lacan ya berbicara tentang fenomena orang yang sakit atau dianggap sakit jiwa gitu kan. Tapi itu sebagai sesuatu yang masih bisa dipahami gitu dalam struktur bahasa yang dikomunikasikan. Dan saya pikir Lacan mengajarkan suatu terapi lewat suatu dialog ya dengan bahasa gitu kan ya, dengan dialog. Nah, jadi proses ketidaksadaran menurut Lacan menyerupai cara bahasa beroperasi gitu kan, melalui metafora, penggantian, kemudian ada metonimia, pergeseran, simbol dan tanda sebagai pusat dalam memahami mimpi, gejala, dan fantasi gitu kan. Jadi mimpi diteliti gitu kan. Anda mimpi apa hari ini? Apakah takut atau tidak, atau menyenangkan? Itu sebagai suatu gejala gitu kan. Dan biasa dibahasakan. Juga Jacques Lacan tertarik dengan fantasi gitu kan. Ini fantasi ini kan bagian dari cara atau bagian dari suatu kenyataan yang hadir pada subjek untuk mengisi kekosongan diri gitu kan. Diri kita menurut Lacan suatu subjek atau diri yang tidak pernah bisa mencapai kepenuhan dalam pemaknaan, diri yang utuh. Bagi Lacan diri itu selalu terbelah gitu kan, suatu mengalami kontradiksi gitu kan, antara kesadaran dan ketidaksadaran, kepuasan dan tidak puas. Jadi ada selalu yang kosong di dalam pencarian atau keinginan atau pemuasan hasrat, itu selalu ada yang kosong, tidak pernah terpenuhi. Lacan menjelaskan ada 3 orde dalam diri manusia atau tahap realitas. Ada fase imajiner, simbolik, dan real ya kan. Jadi tahap imajiner adalah dunia gambar, ilusi, kesadaran diri, kemudian mengidentifikasi. Seperti kita waktu kecil kita mengidentifikasi diri kita lewat cermin. Apakah diri kita ini gitu? Apakah diri kita itu
seindah itu gitu kan. Ini proses untuk mengidentifikasi diri. Kemudian setelah di fase imajiner, kita berusaha untuk melihat diri kita lewat ilusi diri kita, identifikasi lewat cermin, lewat melihat air ada diri kita. Lalu kita masuk ke tatanan simbolik. Simbolik ini adalah kita masuk ke wilayah ranah bahasa, ranah struktur sosial gitu kan. Kita berkaca diri kita pada struktur sosial, pada identitas, pada struktur bahasa, dan kita mulai terkondisikan dengan struktur bahasa, struktur sosial, struktur budaya, itulah identitas yang terbentuk bersama dengan adanya realitas yang lain gitu, the other gitu kan. Karena pembentukan diri itu bukan hanya karena kita yang membentuk diri kita, selalu ada kesatuan, ada relasi dengan yang lain gitu kan. Bahkan Jacques Lacan mencurigai bahwa keinginan kita, hasrat kita itu jangan-jangan itu adalah hasrat dari orang lain, hasrat dari struktur orang yang lain gitu kan. Ketika kita ditanya, kita mau jadi apa? Gitu. Ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ternyata itu sesuatu kesadaran berasal dari kesadaran orang lain atau struktur yang lain. Jadi kehendak kita adalah kehendak yang lain. Hal ini diwajari oleh Lacan karena ya kita ini juga bingung kita mau jadi apa gitu, atau kita makna yang otentik, yang penuh, yang murni itu ya tidak ada gitu kan. Dan bagi Lacan itu dibiarkan saja karena kita akan berusaha untuk mengidentifikasi, membangun identitas sebagai subjek atau diri kita sendiri gitu kan. Dan kita harus menerima gitu hal itu. Kemudian tahap ketiga setelah imajiner, simbolik adalah tahapan real. Apa yang tidak bisa dilambangkan, suatu pemaknaan yang terus-menerus. Bahkan ini mengganggu sistem simbolik, maksudnya ya tentang pemaknaan yang real itu tidak bisa penuh, tidak pernah bisa beres, selesai. Itu selalu terjadi suatu dialektika, adanya kontradiksi gitu kan. Kita memahami kesempurnaan, kita memahami kebenaran, kita memahami selera mana yang enak, yang cantik, apa kita gila atau orang lain yang gila, itu ada sisi kontradiksi. Dan hasrat kita, manusia itu selalu menghasrati sesuatu karena diri menurut Lacan, begitu juga dengan psikologi, psikoanalisis itu selalu diri yang terlalu kontradiksi gitu kan. Sesuatu yang selalu mencari sesuatu, ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang lack atau kekurangan atau kekosongan diri gitu kan. Jadi diri yang selalu berubah, diri yang tidak substansial gitu kan. Atau bisa dianggap bahwa justru sesuatu yang diri yang substansial itu adalah sesuatu yang substansi gitu kan. Tapi ya ini sesuatu yang kontradiksi juga. Dan di sini kita bisa memahami bahwa pendekatan untuk memahami diri itu bisa dengan bahasa gitu kan. Pembahasaan, ya kita berarti bisa memahami diri itu lewat keseharian kita dalam berbahasa. Kita misalnya sakit itu kan, dalam memahami tentang makna hidup ya itu harus dibahasakan gitu kan. Dan kita mengetahui realitas itu tentang manusia ya, itu dengan bahasa gitu kan. Aku sakit, aku mencintaimu, atau aku tidak tahu apa yang aku harus lakukan, aku ingin mati, atau apapun itu sesuatu yang bisa dijelaskan dengan bahasa untuk menjelaskan suatu kesadaran atau ketidaksadaran. Ketidaksadaran itu kan sesuatu yang sebenarnya dia menyadari ada sesuatu yang tidak bisa dibahasakan secara pembatasan bahasa yang tegas gitu kan, sehingga dianggap meracau atau sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Tapi itu ada sesuatu yang perlu diselidiki. Lacan lebih dinamis ketika dia memperlakukan orang-orang yang sakit jiwa itu ya dengan dialog, konsultasi lewat puisi, lewat pengerjaan matematika, soal seni, bahkan bicara tentang filsafat. Ya maksudnya Lacan berusaha mengajak orang untuk sampai kepada satu kesadaran yang tinggi gitu kan. Meskipun ya Lacan itu tidak ada istilahnya menyembuhkan gitu kan.
Yang ada adalah berusaha untuk menghadirkan suatu kesadaran pada si subjek yang mengalami gangguan jiwa atau psikosis itu, untuk menyadari tentang dirinya yang terbelah, dan dia harus hidup dengan kesadarannya itu gitu kan. Dan ini sisi yang menarik gitu kan, ketika kita berhadapan dengan siapapun, orang yang sedang kecewa, orang yang sakit, atau orang yang mungkin bahagia, ya suatu dialog itu suatu yang penting. Dan kita tidak harus selalu mendapati orang itu sehat seperti kita, orang itu logis seperti kita, cerdas seperti kita. Itu ya tidaklah, itu sesuatu, ada dunia yang perlu kita interpretasikan. Karena manusia memang terdiri atau sebagai suatu subjek yang tidak pernah selesai dipahami, tidak pernah penuh dalam pemaknaan gitu kan. Terima kasih.